sahabat besar. Anak ini sangat kecil, bagaimana dia akan dijadikan dia sebagai pemimpin, sementara di belakangnya ada sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Orang protes semua ketika mendengar perkara itu. Beliau sedang sakit, baginda Nabi Muhammad naik di mimbar baginda Nabi, memberikan ultimatum kepada para sahabat, memuji Sayyidina Usamah bin Zaid. Walaupun ketika perangnya beliau membuat satu kekeliruan, membunuh seseorang yang berkata la ilaha illallah, yang menjadi pelajaran bagi kita, di mana Nabi ketika itu marah. Ini pelajaran bagi kita, jangan pernah suudzon sama seseorang, tidak boleh. Diangkatnya beliau menjadi pasukan perang umur 18 tahun. Wafatnya Sayyidina Muhammad ketika beliau mau berangkat ke Romawi. Ketika itu beliau menatap wajah ayah angkatnya yang mulia Sayyidina Muhammad, menangis. Sayyidina Usamah bin Zaid saking cintanya sama baginda Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah mengangkat tangannya, kemudian mengusapkan daripada mukanya Sayyidina Usamah. Akhirnya yakin Sayyidina Usamah berangkat ke medan tempur ketika itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, para sahabat semua protes. Bagaimana mungkin si anak kecil yang usianya hanya 18 tahun atau sekarang umurnya cuma di kelas 3 SMA memimpin orang-orang yang sudah senior 40-50 tahun ke atas, yang sudah dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Abu Bakar ketika itu tidak, orangnya lembut, beliau paling mudah menangis. Tapi ketika dia menantang ada orang yang menantang perintah baginda Nabi Muhammad, dengan tegas beliau katakan, siapa yang akan mengubah daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Sayyidina Muhammad? Itu Usamah bin Zaid sebagai panglima perang ketika itu, adik-adik sekalian. Umurnya 18 tahun, beliau terdepan menjadi medan tempur. Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 17 tahun, bahkan sebagian mengatakan 20-an tahun. Beliau dijuluki orang yang panahnya paling cepat di zamannya, yaitu zaman baginda Nabi Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijuluki sebagai sang singa. Sang singa yang kukunya disembunyikan. Kalian ini singa apa? Sa'ad bin Abi Waqqas julukannya itu sang singa yang kukunya lagi disembunyikan. Ada 3 singa di zaman baginda Nabi Muhammad yang dijuluki singa. As'adullah, sang singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib, tidak pernah gentar melawan musuhnya. Kenapa dijuluki sang singa Allah? Karena dulu di zaman jahiliyah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib tidak jarang beliau balik memburu, daripada kemudian ketika balik membawa kulit singa. Bagaimana karangnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, iblis takut kepada beliau. Iblis takut kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki sang singa padang pasir. Kalau ente bisa dijuluki sang singa hutan yang dibawa, insyaallah. Sang singa yang tertidur tak bangun-bangun. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas julukannya sang singa yang tertidur, sang singa yang disembunyikan daripada kukunya. Kalau ente jangan sang singa tidur tak bangun-bangun. Paham kan? Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan banyak sekali para sahabat di zaman itu usianya sangat muda, adik-adik sekalian. Muhammad Al-Fatih diragukan oleh seluruh kerajaan pembesar kerajaan ketika itu, adik-adik sekalian. Dia dianggap ingusan oleh pembesar kerajaan, bahkan sampai pernah mau disingkirkan. Usianya umur 22 tahun, meyakinkan, menamparkan orang-orang yang meragukan beliau. Usia 22 tahun, dia menuntut daripada janjinya Nabi Muhammad bahwa sebaik-baik pasukan, sebaik-baik pemimpin, yaitu yang menaklukkan Konstantinopel di bawah kerajaan yang luar biasa, tembok yang tinggi ketika itu. Usianya 22 tahun, menaklukkan kerajaan besar Konstantinopel, menuntut janjinya Nabi Muhammad. Sekian banyak pembesar yang sudah mencoba menaklukkan Konstantinopel tapi tidak bisa. Tapi datang seorang pemuda luar biasa, namanya Muhammad, dijuluki Al-Fatih. Sampai sekarang terkenal kita dengar Muhammad Al-Fatih. Usianya 22 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Ibnu Sina, yang dimana terkenal dengan bapak kedokterannya, beliau menghafal Al-Quran umur 7 tahun, kemudian melanjutkan studinya umur 18 tahun, dijuluki fisikawan dunia. 2
22 tahun dia ketika Raja Nuh bin Mansur ketika itu adik-adik lagi sakit, tidak ada yang bisa mengobatinya, maka kemudian Ibnu Sina lah yang menyembuhkan seorang raja namanya Nuh bin Mansur, terkenal di dunia barat dengan sebutan Avicenna. Mereka mencuri karya-karya umat Islam sampai saat ini dunia barat. Adik-adik sekalian, Avicenna itu sama dengan Ibnu Sina, dia adalah ilmuwan muslim, 22 tahun umurnya, dijuluki sebagai bapak kedokteran Islam. 18 tahun usianya dijuluki ahli fisikawan dunia. Umur 7 tahun dia hafal Quran, 9 tahun sebagai mufassir. Al-Imam Syafi'i rahimahullah 7 tahun menghafal Al-Quran, 10 tahun menghafal kitab Muwatta, 15 tahun usianya beliau menjadi mufti di Arab sana. Luar biasa. Maka pembesar zaman dahulu adik-adik sekalian, rata-rata mereka matang dan semangat di usia mudanya mereka. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini sebagai penyemangat di pagi hari ini kita adik-adik sekalian. Ustaz tak bisa lama-lama, takut kalian ini karena ada kegiatan ya. Ini sudah jam 8.51. Habib Abdullah Al-Haddad, dengarkan baik-baik. Habib Abdullah Al-Haddad di usia yang sangat muda, usia bahkan masih kecil, umur 3 tahun beliau terkena cacar adik-adik sekalian. Habib Abdullah Al-Haddad terkena cacar sampai beliau buta punya mata. Matanya beliau kehilangan penglihatan. Apa yang terjadi dalam keadaan buta di umur 3 tahun? Pantang semangatnya seorang ulama, seorang pemuda untuk mundur dari medan tempur, mundur untuk menuntut ilmu. Akhirnya umur 7 tahun beliau hafal Quran, umur belasan tahun beliau sudah kitab hafal Kutubus Sittah, umur sebelum 20 tahun beliau sudah menghafal Kutubul Ghazali, kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin dan yang lainnya. Dalam keadaan usia muda dan keadaan buta, Sayyidina Abdullah Al-Haddad ketika itu sudah menghafal sekian banyak kitab. Kemudian Habib Abdurrahman As-Segaf kalau nggak salah, beliau menghatamkan Quran umur 6 tahun di dalam sholatnya 1 rakaat. Kalian hafal Quran udah berapa juz? Habib Abdullah As-Segaf menghatamkan Quran 1 kali di dalam sholatnya 1 rakaat, usianya ketika itu umur 6 tahun. Sebelum wafat beliau gali kuburnya, menghatamkan Quran 6.000 kali sebelum wafatnya di dalam kuburnya. Maka kalau kita belajar balik lagi ke salaf-salaf kita adik-adik, pendahulu-pendahulu kita ini terlalu kecil. Jangan pernah ente mengeluh sedikit pun lihat perjuangan baginda Nabi Muhammad. Di usia beliau masih di dalam kandungan, lahir beliau ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika beliau lahir, ibunya beliau tidak bisa menyusuinya beliau. Akhirnya diambil seorang wanita mulia namanya Halimatus Sa'diyah. Beliau tidak pernah merasakan air susu ibunya. Umur usia 7 tahun diajak pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam bapaknya beliau Sayyidina Abdullah. Balik dari makam bapaknya di tengah perjalanan, ibunya sakit, kemudian bersama beliau Ummu Aiman ketika itu. Wasiat ibunya, wahai anakku, seandainya mimpi saya benar, maka engkau di masa depan akan menjadi seorang pemimpin umat seluruh alam. Kata ibunya, di depan pangkuannya beliau, usianya 7 tahun, ukuran kelas 1 SD, baginda Nabi Muhammad setelah melihat kuburan ayahnya, beliau tidak pernah menatap ayahnya. Usia 7 tahun, di tengah perjalanan yang begitu tandus. Kalau pernah umroh kalian betapa panasnya kota Madinah menuju kota Mekah. Seantero pandangan ketika itu hanya batu. Di usia 7 tahun, di pangkuan beliau, ibunya beliau yang mulia wafat di pangkuannya beliau. Bahkan beliau sendiri yang menggali kubur ibunya sambil menangis ketika itu. Ummu Aiman tidak kuat sampai mengatakan, jangan engkau pandang ibumu wahai Muhammad, engkau akan menangis. Beliau sendiri yang menggali kubur ibunya umur 7 tahun. Setelah beliau balik, kakeknya bertanya, wahai Muhammad, wahai cucuku, di mana ibumu? Pertanyaan itu dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, ibuku wafat. Akhirnya apa kata Sayyidina Abdul Muthalib? Engkau anakku sekarang, kata kakeknya. Setelah beliau dilawat kakeknya usia, kemudian 2 tahun setelahnya kakeknya beliau pun wafat. Dirawat oleh pamannya beliau wafat. Ketika beliau sudah menikah, dibantu mati-matian oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, sampai dikatakan Khadijah seluruh hartanya habis untuk membela baginda Nabi Muhammad. Di usia yang sedang berjalan dakwahnya beliau, ditinggalkan oleh istrinya.
Sampai beliau menangis. Tak lama kemudian setelah Khadijah wafat, anaknya beliau Fatimah Zahra yang beliau sayangi wafat ketika itu. Bayangkan siapa yang lebih sakit daripada baginda Nabi Muhammad. Usianya beliau dalam kandungan ditinggal bapaknya, lahir tidak bisa disusui oleh ibunya, dirawat oleh ibu susuan bernama Halimatus Sa'diyah. Umur 7 tahun pergi ke makam bapaknya, tidak pernah melihat daripada muka bapaknya. Di saat 7 tahun beliau juga ditinggal oleh ibunya. Kemudian 2 tahun berikutnya setelah dirawat kakeknya beliau pun wafat ketika itu. Dirawat oleh pamannya Abu Thalib, pamannya pun wafat ketika itu. Kemudian dibantu oleh istrinya beliau Khadijah radhiyallahu anha, istrinya juga diwafatkan oleh Allah. Anaknya beliau yang beliau sayangi Fatimah Zahra juga wafat. Bahkan 3 putra beliau, Ibrahim salah satunya ketika itu wafat juga. Adik-adik sekalian, siapa yang beruntung seperti baginda Nabi Muhammad? Maka kalau alasan kalian ayah saya sudah meninggal, Ustaz, anak yatim, Rasulullah lebih yatim daripada kita semua. Maka kata Nabi, ana wa kafirul yatim hakada. Saya dengan orang anak-anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Perbedaannya seperti kedekatannya. Beliau dijuluki Abul Yatim, bapaknya anak-anak yatim. Maka di sini yang sudah wafat ibu bapaknya, jangan anda itu pantang menyerah. Adik-adik sekalian, terus berjuang di jalan Allah. Apapun jadimu, tetap niatkan lillahi ta'ala. Ente mau jadi dokter yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa dokter yang menghafal Quran seperti Ibnu Sina. Kalau ente jadi ahli matematika, jadilah ahli matematika seperti Al-Khawarizmi, 7 tahun menghafal Quran. Umur berikutnya beliau salah satu penemu angka 0 yang terkenal sampai sekarang, kitabnya bernama Al-Jabar yang masih dipakai di dalam sistem matematika saat ini. Al-Jabar itu adalah nama kitab daripada Al-Khawarizmi, bukan penemuan barat tadi adik sekalian. Paham? Maka yang masih luntur semangatnya, apalagi yang punya ibu bapak, itu adalah surganya kalian. Terus semangat, jangan dikecewakan kalian, karena kelak suksesnya kalian demi Allah bukan karena perjuangan kamu, bukan karena ente keras, tapi berkat doa dari salah satu dari kakek-kakek kamu dulu atau ibu-ibumu dulu yang pernah berdoa, ya Allah jadikan anak-anakku, cucu-cucuku menjadi orang yang sukses. Berkat doa mereka kita menjadi sukses. Makanya jangan pernah sombong. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit lagi yang Ustaz sampaikan kepada kalian semua yang menjadi pokok, bahwa selain kalian belajar tentang ilmu, satu hal yang harus kalian didik di dalam diri kita sendiri, bahkan guru-guru semua, yaitu al-adab. Al-adabu fawqal ilm, kata Imam Hasan Al-Basri. Adab itu di atas ilmu. Man la adiba lahu la ilma lahu, wa man la ilma lahu la dina lahu. Siapa yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka dia tidak punya ilmu. Siapa yang tidak punya ilmu, maka dia tidak punya agama. Artinya apa? Setinggi apapun pangkat dan derajat kalian, setinggi apapun kepintaran kalian, keilmuan kalian, maka kalian adalah bodoh, goblok kalau ente tidak punya adab dan akhlak. Orang yang pintar tapi tidak punya adab, maka dia adalah orang yang bodoh. Lihat bagaimana adabnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang terkenal keganasannya. Syaitan gentar kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suaranya beliau bisa menakutkan orang, bukan pedangnya. Suaranya saja sudah ditakuti oleh musuh. Tapi ketika di hadapan baginda Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Irfa' sautak ya Umar. Angkat suaramu ya Umar. Artinya apa? Beliau walaupun sekeras itu, tapi di depan baginda Nabi Muhammad, gurunya, akhlak dan luar biasanya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sampai suaranya kecil, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan gurunya, apalagi teriak-teriak, apalagi sampai mukul-mukul meja, nyanyi-nyanyi, gerakkan kakinya kemana-mana lagi. Itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik punya murid Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i punya murid lagi. Apa kata muridnya Imam Syafi'i masalah adab? Selama saya belajar bersama Imam Syafi'i, suara kertas saya tidak pernah terdengar. Aku takut suara kertas saya didengar oleh guru saya Imam Syafi'i. Kalau ente kan suara bising bener. Nah ini baru belum selesai ceramah. Coba dengar lagi ceramah di atas itu dah. Tuh kan? Nah kan, Ustaz belum selesai ada udah ceramah yang ibu-ibu ini. Ibu-ibu, dia sengaja ya, biar jadi ibu-ibu dia ini sekarang. Oh ibu-ibu, masih ribut juga ente. Ustaz masih belum selesai ngomong udah ceramah duluan ente. Ya,
Jadi Imam Syafi'i punya murid, kertasnya saja kata beliau tidak terdengar di hadapan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah punya murid, beliau mengatakan, aku tidak pernah menjolorkan kakiku ke rumah guruku katanya. Di antara akhlaknya juga Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, pernah beliau mencari seorang guru. Ketika gurunya itu apa yang terjadi? Berludah menuju tembok masjid. Beliau tidak menjadikan dia sebagai guru. Artinya akhlak bukan saja kepada guru, akhlak terhadap masjid, akhlak terhadap Al-Quran, akhlak juga terhadap ibu bapak kalian. Sayyidina Hasan wal Husain, cucu baginda Nabi Muhammad, sampai diceritakan, aku tidak pernah mengambil makanan duluan sebelum ibuku yang mengambilkan, atau aku diberikan izin oleh ibuku. Kenapa? Aku takut ketika aku mengambil daripada makanan itu duluan, ternyata makanan yang saya ambil itu adalah makanan yang disukai oleh ibu saya, Fatimah Zahra. Itu luar biasanya akhlaknya para salaf, adik-adik sekalian. Untuk itu mudah-mudahan kita semua ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, power kalian. Jangan jadi orang-orang yang lemah, sedikit-dikit lembe. Karena sebab hujan ente tidak masuk sekolah. Habib Abdullah matanya buta 40 tahun, beliau sakit kepala, menanggung sakit kepala, beliau tetap menuntut ilmu. Umurnya sampai di puncak tertinggi beliau menjadi wali kutub selama 40 tahun, Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika itu adik-adik sekalian, maka ente jangan patah semangat. Kalau azannya cuma hujan petir, ente tidak punya alasan, ente pemuda yang lemah. Yang perempuan jangan ambil pemuda yang seperti itu, karena perempuan juga harus kuat, adik-adik sekalian. Banyak perempuan-perempuan kuat di zaman Nabi SAW. Salah satunya dulu ada seorang pemudi yang dijuluki sebagai syahid, mujahid, yang berkuda hitam. Kudanya hitam, jubahnya hitam, yang kelihatan hanya mata saja. Sayyidina Khalid bin Walid yang ketika itu dijuluki Saifullah, pasang pedang Allah, sampai heran melihat seorang yang perempuan di mana menebas satu orang, satu dua. Beliau berjuang di jalan Allah. Dia seorang perempuan yang dijuluki mujahid yang berkuda hitam. Tak tahu ini yang perempuan di atas itu julukannya apa. Oleh karena itu yang perempuan jangan lemah ente. Sahabat perempuan juga punya kekuatan zaman dulu yang membantu Nabi ketika di perang Uhud, dia yang terdepan. Adik-adik sekalian yang perempuan, semuanya moga-moga setelah ini ente semangat untuk belajar, semangat untuk menghafal Al-Quran, karena modal kalian untuk menjadi dasar sebagai seorang ilmuwan bukan matematika, bukan yang lain. Sebenarnya modal utama kalian sebagai menjadi seorang yang pintar di zaman nanti yaitu Al-Quran, karena orang terdahulu modal pertamanya Al-Quran. Mudah-mudahan setelah ini ramai yang ngaji-ngaji Quran semakin ramai adik-adik sekalian ya. Terus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau. Terima kasih kepada Mas. Alhamdulillah kajian kita hari ini sudah selesai. Anak-anak silakan setelah ini masuk kelas, dan ini menjadi program rutin kita. Jadi Jumat depan 7.15 sudah ada di masjid ya, supaya akan memperhemat waktu, karena 8.10 kita sudah berada di dalam kelas untuk belajar kembali.